Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera dan salam cerdik buat melaksanakan pelatihan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular kader sekecamatan Galang. Perkenalkan, nama saya Nur Ahmi. Saya selaku penanggung jawab program PTN dan rekan saya Madalia. Saya akan membawakan materi tata cara pemeriksaan pengukuran faktor risiko PTN. Tata cara pengukuran tekanan darah. Cara pengukuran, pastikan baterai masih berfungsi dengan baik. Masukkan baterai, semua simbol akan muncul dalam 3 detik. Pasien diminta duduk dengan posisi badan tegak. Lipat lengan baju hingga memungkinkan manset menempel pada kulit lengan. Masukkan lengan ke dalam lingkaran manset dan letakkan tangan dalam posisi telapak tangan menghadap ke atas dan posisi manset sejajar jantung. Tekan tombol start untuk memulai pengukuran dan manset akan mengembang. Ketika pengukuran selesai, hasil akan muncul di layar monitor selama 1 menit. Kadar gula darah. Alat dan bahan: alat pemeriksaan kadar gula darah, strip tes gula darah, auto lancet, alkohol 70% atau yang digunakan alkohol swab, kapas, tisu kering. Tata caranya, masukkan tes strip bila gambar strip telah muncul, bersihkan ujung jari dengan kapas yang telah diberi alkohol 70%, keringkan, tusukkan lancet pada ujung jari secara tegak lurus, cepat dan tidak terlalu dalam. Usap dengan kapas steril kering. Setelah darah keluar, sentuhkan 1-2 tetes darah. Baca hasil glukosa darah. Pengukuran berat badan. Yang disediakan adalah timbangan. Cara pengukuran, klien berdiri tegak dengan memakai pakaian seminimal mungkin, tidak membawa beban atau benda apapun dan tanpa alas kaki. Kemudian dilakukan pembacaan hasil. Mata kadar yang mengukur tegak lurus dengan jarum penunjuk angka timbangan. Ukuran tinggi badan. Alat yang disiapkan mikrotois atau mikrotoa. Cara pengukuran, posisikan klien berdiri tegak pada permukaan lantai yang rata tanpa memakai alas kaki. Posisikan ujung tumit kedua telapak kaki dirapatkan dan menempel di dinding dalam posisi agak terbuka di bagian jari kaki. Pada waktu mengukur, posisi tumit, pantat, punggung, dan belakang kepala menempel pada dinding. Posisi kepala tegak, pandangan mata lurus ke depan, dan lengan menggantung santai. Meteran mikrotoa diturunkan hingga mengenai puncak kepala klien. Kemudian dilakukan pembacaan materi tata cara pemeriksaan pengukuran faktor risiko PTN. Lebih jelasnya, rekan saya akan mempraktekkan prosedur pemeriksaan tekanan darah dan gula darah. Cara prosedurnya yaitu jangan lupa memakai handscoon. Kemudian siapkan tensi digital, siapkan pasien tegak. Kemudian letakkan tangan pasien di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas. Atur posisi pasien dengan cara tegak, kemudian angkat tangan pasien ke atas meja, jangan sampai tergantung. Kemudian arahkan telapak tangan pasien ke atas, lalu mengangkat baju pasien sebisa mungkin. Lalu pasang manset sejajar dengan jantung, lalu nyalakan tombol start. Sebelum tombol start dimulai, sarankan kepada pasien jangan berbicara dan bergerak. Bu, jangan berbicara ya saat manset mulai mengembang. Lalu tombol dimulai. Setelah hasilnya muncul di layar, lalu lakukan pencatatan pada buku register. Ya Bu, darah Ibu 100/70. Kemudian dibuka manset. Normal tekanan di usia Ibu yaitu bagusnya 120/80 Ibu. Ya Bu, hasilnya sudah tertera di layar. Ya Bu, hasilnya sudah terlihat di layar monitor. Sistolnya terlihat 100 dan di atas, dan di bawah itu diastolnya 70. Yang ini termasuk
masih rendah. Oke, kemudian dibuka. Maaf ya Bu, dibuka dulu ya. Diangkat. Terus ya Bu, diturunnya ya Bu. Ada yang mau ditanyakan Bu? Kalau di umur saya Bu, berapa tekanan darah yang normalnya? Normalnya itu Bu 120/80 normalnya untuk di usia ini. Ya Bu, permisi ya. Selanjutnya pemeriksaan gula darah. Ibu Kader, yang ini alat yang digunakan untuk memeriksakan gula darah. Kemudian ini yang digunakan untuk mengambil sampel darah, dan ini jarumnya. Cara pemasangannya cukup ditekan, lalu putar yang di atasnya, lalu simpan di tempat di safety box. Kemudian pasang kembali. Ibu atur posisi jarum yang akan mau dimasukkan di jari yang akan ditusukkan ke jari pasien. Kemudian lihat tebalnya kulit pasien. Kalau dia tidak tebal, 3 saja. Kemudian ambil kapas alkohol, buka, lalu usap ke jari manis pasien. Kemudian tekan yang ada tombolnya. Kemudian ambil tisu kering, lalu usap, kemudian simpan di pembuangan sampah. Kemudian bersihkan jari yang akan diambil sampel darahnya. Kemudian ambil tisu kering, lalu ditusuk. Jadi ibu-ibu, selanjutnya kita akan memperagakan tentang cara pengukuran berat badan. Jadi alat yang harus disediakan yaitu timbangan. Dilihat posisi jarum dalam keadaan normal atau di titik 0. Kemudian timbangan diletakkan pada daerah lantai yang rata. Pasien harus berdiri tegak sejajar dengan pasien. Hasilnya Ibu di sini menunjukkan pasien ukurannya 54. Selanjutnya kita akan memperagakan cara mengukur tinggi badan. Jadi alat yang disediakan adalah mikrotoa. Dari lantai menuju ke atas harus 2 meter. Jadi terpasang ini Bu. Harus diperhatikan juga posisi badan pasien harus berdiri tegak, punggung sama tumit harus rata di dinding. Kemudian kita mengambil mikrotoanya. Di sini ibu-ibu tertera tinggi badannya 145. Ya, selanjutnya kita akan memperagakan pengukuran lingkar perut. Alat yang harus disediakan meteran Bu ya. Pengukuran harus diposisikan di tengah-tengah pusatnya. Pada saat pasien diukur, lingkar perutnya dalam keadaan santai, perut tidak boleh dikempas-kempiskan ya. Jadi menunjukkan lingkar perutnya Ibu Mardawiyah ini 88. Jadi Ibu untuk mengetahui berat badannya dalam keadaan kurus, gemuk, obesitas, dia mempunyai rumus. Rumusnya itu berat badan dibahagi tinggi badan kuadrat. Dari tinggi badan dengan berat badan ini 25,6 hasilnya. Jadi normal atau tidak itu? Ibu Mardawiyah termasuk kategori gemuk. Demikianlah pertemuan pelatihan kader sekecamatan Galang. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti, dapat dipahami, dan selanjutnya diaplikasikan ke masyarakat di Posbindu PTM. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.